Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Niken Ayu Lestari dari Prodi PGMI 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul Peranan Filsafat Ilmu. Pertama, kita harus mengetahui apa itu peranan filsafat ilmu. Secara harafiah, filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Maksud sebenarnya ialah pengetahuan tentang kenyataan-kenyataan yang paling umum dan kaidah-kaidah realitas serta hakikat manusia dalam segala aspek perilakunya seperti logika, etika, estetika, dan teori pengetahuan. Yang kedua yakni menurut sejarah kelahiran istilahnya. Filsafat terwujud sebagai sikap yang ditauladankan oleh Socrates, yaitu sikap seorang yang cinta kebijaksanaan, yang mendorong pikiran seseorang untuk terus-menerus maju dan mencari kepuasan pikiran, yang tidak merasa ahli, tidak menyerah kepada kepalasan, terus-menerus mengembangkan penalarannya untuk mendapatkan kebenaran. Itu menurut Suparmo pada tahun 1984. Selanjutnya yakni filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan penerusan pengembangan filsafat pengetahuan. Objek dari filsafat ilmu itu ialah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, setiap ilmu berubah mengikuti perkembangan zaman dan keadaan tanpa meninggalkan pengetahuan lama. Ya, baik, selanjutnya yang kedua yaitu pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ialah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Beberapa pendapat para ahli tentang ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu Delianggi. Delianggi mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan. Artinya, ilmu ialah sesuatu kumpulan yang sistematis atau sebagai kelompok pengetahuan teratur mengenai pokok soal atau subject matter. Dengan kata lain, bahwa pengetahuan menunjuk pada sesuatu yang merupakan isi substansif yang terkandung dalam ilmu. Yang kedua yakni menurut Dr. Muhammad Hatta. Dr. Muhammad Hatta mendefinisikan tiap-tiap ilmu pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan kausal dalam satu golongan masalah yang sama tabiatnya, baik menurut kedudukannya tampak dari luar maupun menurut bangunannya dari dalam. C. Yaitu pengertian logika. Secara etimologis, logika berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti sebagai hasil pertimbangan akal dan pikiran yang diutarakan melalui kata yang dinyatakan dalam bentuk bahasa. Yang kedua yaitu dasar dari logika. Dasar dari logika ialah konsep dalam bentuk logis merupakan inti dari logika, di mana konsep ini biasanya menyatakan validalitas sebuah argumen yang ditentukan oleh bentuk logis, bukan dari isinya. Dalam hal ini, logika menjadi salah satu alat untuk menganalisis dari argumen. Fungsi logika yaitu membantu setiap orang agar bisa mempelajari logika sehingga bisa berpikir secara rasional, lurus, kritis, metodis, dan koheren, dan juga mampu meningkatkan kemampuan Anda agar bisa berpikir dengan lebih abstrak, cermat, dan objektif. Selanjutnya, manfaat logika. Manfaat logika ialah melatih jiwa manusia sehingga bisa memperhalus jiwa dan pikiran dan mampu mendidik kekuatan akal dan pikiran serta mengembangkan dengan sehingga bisa melatih dan membiasakan dalam mengadakan penelitian mengenai cara berpikir. Lanjut, yakni jenis logika alamiah. Jenis logika ialah kesatuan dalam sistem kerja pada komponen jiwa manusia yang dinamakan akal. Penggunaannya akan berusaha untuk menelusuri satu hal yang tepat dan lurus. Jenis logika ilmiah ini untuk logika biasanya lebih menyangkut dengan proses perumusan prinsip dalam konteks pengetahuan.
Selanjutnya yakni yang D, pengertian etika. Etika ialah cabang dari filsafat yang membicarakan tentang nilai baik dan buruk. Etika disebut juga filsafat moral. Etika membicarakan tentang pertimbangan-pertimbangan tentang tindakan baik dan buruk, susila tidak susila dalam hubungan antar manusia. Yang ke E atau yang kelima yakni tanggung jawab moral keilmuan. Ilmu dan ilmuwan juga wajib menjawab dalam arti merespon dan memecahkan setiap masalah yang diakibatkan oleh ilmu maupun yang tidak disebabkan oleh ilmu itu sendiri. Tanggung jawab keilmuan bukan merupakan beban, tetapi merupakan ciri martabat keilmuan dan ilmuwan itu sendiri. Konsekuensinya, semakin tinggi ilmu, maka semakin tinggi besar dan tanggung jawab yang diemban oleh ilmu atau ilmuwan dan lembaga keilmuan itu sendiri. Yang terakhir atau yang keenam, peranan filsafat pendidikan dalam pemecahan masalah pendidikan. Pendekatan CBSA dalam belajar ialah melaksanakan prinsip-prinsip pengaktifan peserta didik dalam belajar. Dengan demikian, situasi belajar harus menantang dan merangsang daya cipta serta kreativitas peserta didik untuk berpikir dan menemukan sendiri atau membangun pengetahuan yang berupa konsep-konsep secara mandiri. Prinsip-prinsip dalam CBSA itu prinsip motivasi, prinsip latar belakang, prinsip keterangan pada fokus tertentu, prinsip hubungan sosial, prinsip belajar sambil bekerja, prinsip perbedaan individu, prinsip ingin mengetahui, dan prinsip pemecahan masalah. Baik, itu saja materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.